Kapten Timnas Amin Muhammad Syawgi mengakui aktivitas live streaming TikTok Anies Baswedan termasuk upaya untuk merambah kalangan generasi Z. Ia melihat generasi Z atau Gen Z memang kerap menjadikan TikTok sebagai platform mereka dalam bermain media sosial. Jadi beliau berusaha masuk TikTok. Itulah semua akan dirangkul oleh Pak Anies. Semoga semua mengikuti Pak Anies, kata Syawgi di Jalan Bangka 9, Jakarta Selatan, Rabu 3 Januari 2024. Syawgi menegaskan Anies tampil secara alamiah dalam live TikTok yang belakangan rajin ia lakukan. Meski terbilang baru, Syawgi menilai Anies paham tentang apa yang ia lakukan. Kan kelihatan Gen Z yang main di situ. Pak Anies alamiah, bukan yang advance di TikTok, tapi Pak Anies paham elemennya tadi, kata Syawgi. Sebelumnya, juru bicara Timnas Anies Muhaimin Amin, Billy David, merespons terkait ramainya pembahasan fans K-pop memuji dan mendukung capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Billy menyebut fandom tersebut ada secara organik tanpa ada campur tangan dari tim kampanye Amin. Ada dua fenomena medsos besar seminggu terakhir ini, akun Anies Bubble dan live TikTok. Anies Bubble tumbuh secara organik, bukan hasil kreasi atau akun buatan tim kampanye Amin, kata Billy saat dikonfirmasi Selasa 2 Januari 2024. Atas ramainya atensi kepada Anies di media sosial akhir-akhir ini, Billy mengucapkan terima kasih kepada fans K-pop. Timnas Amin berterima kasih pada kreator Anies Bubble dan akun semacamnya, serta mensyukuri makin banyak orang yang percaya dan ikut mendukung, tutur Billy. Billy menyampaikan bahwa fans K-pop yang memberikan dukungan kepada Anies dengan cara mereka masing-masing. Mereka berkampanye dengan caranya masing-masing, termasuk Anies Bubble yang mendekatkan dengan segmen K-popers dengan konten ala akun fandom fanbase, jelas Billy. Selain soal fans K-pop, Billy juga menanggapi terkait live TikTok Anies yang mendapat banyak menuai respon positif. Tentang TikTok ini juga temuan baru dari Timnas Amin bahwa user TikTok juga anak-anak muda yang aware politik, nggak hanya dengan gimmick-gimmick tambahnya. Sebagai informasi, Anies belakangan ini terus menjadi perhatian generasi muda usai tampil live di TikTok. Berbagai nama baru disematkan anak muda dan fans K-pop kepada capres nomor urut 1 dalam Pilpres 2024. Mulai dari Abah Anies, Anies Bubble, dan kekinian Park An-nice. Nama Park An-nice yang mirip idol K-pop ini bahkan menjadi trending di platform X. Nama Park An-nice ini diberikan khusus dari penggemar K-pop yang menyukai sosok Anies Baswedan. Warganet ramai membahas sapaan baru Anies ini. Setelah Anies Bubble, terbitlah Park An-nice di trending. Ada-ada aja K-popers memang, kata warganet dilihat Senin 1 Januari kemarin. Bangun tidur perdana di tahun 2024, pagi-pagi yang trending Park An-nice. Luar biasa emang fans K-pop ini, tulis warganet lainnya. Bukan hanya Anies, fans K-pop juga menyematkan nama baru cawapres Muhaimin Iskandar dengan sebutan Park Im-imin. Saking kreatifnya, juga bertebaran foto editan Anies dan Cak Imin yang tampil ala K-pop. Sebutan Park An-nice ini yang trending ini diduga dipicu usai Anies melakukan live TikTok dan membuat generasi muda kepincut. Anies dalam siaran langsung TikToknya membahas berbagai hal yang relate dengan kehidupan anak muda. Lihat aja video ini, hati Gen Z mana yang gak melting? Karena semua orang pun relate sama pengalamannya, tulis warganet sambil mengunggah video Anies live TikTok. Gue liatnya Park An-nice udah nothing tulus sih, ngapain capek-capek ngeluangin waktu live TikTok plus bikin ujangan yang pakai mikir cuma buat kampanye, sambungnya. Untuk diketahui, Anies Baswedan berhasil menarik perhatian anak muda setelah aksi live TikToknya yang trending di media sosial. Saat live perdana di TikTok, sambutan warganet antusias. Mereka menanyakan berbagai hal ke Anies, mulai dari hal ringan sampai serius. Sukses di live TikTok pertamanya membuat Anies kembali melakukan siaran langsung yang juga ramai menjadi perhatian warganet. Bahkan ada warganet terharu hingga memberi julukan Abah untuk Anies.